Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis 7 Mei 2020. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 13 sampai 25. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia, tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga, mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkanlah." Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu, ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kish dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 13 ayat 16 sampai 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua, aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah memberi diri. Dunia saat ini dilanda virus corona. Ribuan orang meninggal dunia, berbagai kegiatan dunia terancam batal, ekonomi terhambat. Banyak pula negara menutup akses agar tidak semua orang asing bebas masuk ke dalam negara untuk menahan laju penyebaran virus. Di tengah maraknya penyakit mematikan seperti corona, dibutuhkan pengikut Yesus yang tangguh, kuat, berani dan rendah hati untuk menyapa dan meyakinkan sesamanya agar memasrahkan diri kepada Tuhan. Di tengah kecemasan dan ketakutan, pengikut Kristus hadir memberi ketenangan dan kekuatan. Maka seorang pengikut Yesus hadir bukan membawa diri sendiri, tetapi membawa Yesus sebagai sumber rahmat. Saudara terkasih, kita hadir bukan untuk menjaga dan mempertahankan harga diri pribadi. Kita hadir sebagai seorang hamba mengikuti jejak Kristus Sang Guru. Kita memberikan diri sampai tuntas seperti Yesus. Pengikut Kristus dituntut pula untuk menunjukkan sikap sebagai hamba yang melayani dan utusan yang melakukan tugas perutusan. Dalam menjalani karya pelayanan, entah itu dalam keluarga, lingkungan ataupun masyarakat, ingatlah bahwa Allah selalu lebih besar daripada diri kita. Hendaklah kita tidak bermegah diri atas karya pelayanan yang telah kita laksanakan. Jauhkan sikap sombong, berpikir bahwa kemampuan, keberhasilan itu adalah karena kekuatan diri sendiri. Selain itu, bila mana dalam karya pelayanan kita ditolak oleh orang lain, maka hendaklah kita tidak berkecil hati dan menjadi kecewa. Sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Saudaraku terkasih, tugas kita adalah mewartakan Yesus dalam semangat melayani dengan rendah hati. Yesus adalah Tuhan, tetapi menunjukkan dirinya sendiri sebagai hamba dan utusan. Inilah cara Tuhan merendahkan dirinya bagi kita. Gereja saat ini, yakni semua orang percaya, harus mengambil nilai-nilai hidup Yesus ini dan dihayati dalam pelayanan setiap hari. Syukurilah apa yang kita miliki saat ini, maka tenanglah hidup kita. Semoga demikian. Amin.